Alright, alright. Kami akan membahas patofisiologi sel, sistem pertahanan tubuh, dan gangguan transmisi sel antar sel. Yang beranggotakan Muhammad Fitra, Ayusuki Ramadhani, Ratisri Rezeki, Roni Ardiansyah, dan Zikra Suhada. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu patofisiologi. Apa sih yang dimaksud dengan patofisiologi? Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologi dan diakibatkan oleh proses patologis. Dalam patofisiologi kita akan mempelajari patofisiologi sel, konsep patofisiologi, patofisiologi pertahanan tubuh, yang terakhir itu gangguan transmisi sel. Kita masuk ke patofisiologi sel. Sebelumnya kita telah mempelajari seperti apa itu sel dan apa fungsi sel dalam tubuh manusia. Sel adalah unit pembentuk semua makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu tersusun oleh sel. Sel itu memiliki sistem yang lengkap atau self-contained net yang melaksanakan berbagai fungsi seperti menggunakan energi, melakukan respirasi, reproduksi, dan ekskresi. Dan sel itu terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama itu sitoplasma, yang kedua itu nukleus, dan yang ketiga itu adalah membran sel. Yang termasuk dalam sitoplasma itu adalah semua organel sel yang berada di dalam sel, namun tidak masuk dalam inti sel. Jadi letaknya hanya di dalam sel dan di luar inti sel. Sedangkan nukleus itu adalah organel-organel yang berada dalam inti sel yang mengandung asam deoksiribonukleat, yaitu bahan genetik sel. Dan yang terakhir itu adalah membran sel. Membran sel ini adalah lapisan terluar dari sel atau adalah lapisan pembungkus sel. Kemudian reproduksi sel. Untuk reproduksi sel ini, sel akan melakukan replikasi bahan genetiknya terlebih dahulu, kemudian melakukan pembelahan menjadi dua. Untuk reproduksi sel itu terbagi menjadi dua, itu mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anakan yang identik. Jadi pembelahan mitosis ini akan menghasilkan dua sel yang sama. Pembelahan meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anaknya. Contoh-contoh sel yang menggunakan pembelahan mitosis adalah sel hati, sumsum tulang belakang, dan saluran cerna. Dan untuk sel yang menggunakan pembelahan meiosis adalah seperti sel saraf dan sel otot jantung. Reproduksi sel. Di dalam reproduksi sel terdapat beberapa macam jenis sel, yaitu yang pertama sel epitel. Jaringan epitel juga berfungsi sebagai saluran pelindung dan medium bagi absorpsi dan sekresi. Yang kedua yaitu sel jaringan ikat. Jaringan ikat menyatukan jaringan lain yang berbeda melalui akumulasi protein dan zat mirip gel yang disekresikan dari fibroblastit ke dalam ruangan yang mengelilingi sel. Yang ketiga yaitu sel otot. Sel otot adalah sel yang sangat berdiferensi atau mengalami spesialisasi yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan menyebabkan gerakan atau peningkatan tegangan. Yang keempat yaitu adalah sel stem. Sel stem adalah sel yang tidak mengalami diferensiasi atau tidak mengalami spesialisasi yang memiliki kemampuan berproduksi secara tidak terbatas dan bertindak sebagai progenitator atau prekursor untuk sel tubuh lain yang mengalami spesialisasi. Selanjutnya, konsep patofisiologi. Di dalam konsep patofisiologi terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama, atrofi. Atrofi adalah berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan. Yang kedua yaitu hiperplasia, adalah peningkatan jumlah sel yang terjadi pada suatu organ akibat peningkatan mitosis. Yang ketiga yaitu hipertrofi, adalah bertambahnya ukuran suatu sel atau jaringan. Di dalam hipertrofi terbagi atas tiga macam, yaitu yang pertama hipertrofi fisiologis,
hipertrofi patologis, dan hipertrofi kompensasi. Yang keempat yaitu adalah metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel dari suatu subtype ke dalam subtype lainnya. Selanjutnya, diplasia. Diplasia adalah kerusakan pertumbuhan sel yang menyebabkan lahirnya sel yang berbeda ukuran, bentuk, dan penampakannya dibandingkan sel asalnya. Selanjutnya, cedera sel. Cedera sel terjadi apabila suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan. Dan terakhir, kematian sel. Terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah kematian sel nekrotik, dan kedua yaitu kematian sel apoptosis. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya adalah patofisiologi pertahanan tubuh. Yang pertama, definisi sistem imunitas. Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi disebut dengan sistem imun. Yang kedua adalah fungsi sistem imun. Fungsi sistem imun yang pertama adalah sebagai pertahanan atau destruksi zat asing seperti virus atau bakteri, gunanya untuk mencegah infeksi dari patogen. Fungsi yang kedua adalah homeostasis, atau bisa dijelaskan dengan membersihkan sel yang rusak, mencegah sel yang berkembang menjadi ancaman. Yang ketiga, fungsi sistem imun ini adalah surveillance, atau yang disebut dengan mengenali dan menghancurkan sel yang bermutasi, misalnya kanker. Yang ketiga, penjelasan dari patofisiologi pertahanan tubuh ini adalah tentang lapisan dalam imunitas tubuh. Lapisan pertama disebut dengan physical barrier. Kulit, membran mukosa, kelenjar keringat, kelenjar air mata, silia, asam lambung, dan kelenjar ludah. Lapisan keduanya adalah sel leukosit, fagositik, protein antimikroba, dan respon inflamasi. Macam-macam sistem imunitas tubuh. Sistem imunitas tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem kekebalan tubuh non-spesifik atau alamiah, disebut juga komponen non-adaptif atau innate. Bisa disebut juga imunitas alamiah. Reaksi imunitas non-spesifik ini meliputi yang pertama itu ada reaksi inflamasi atau peradangan, yang merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau perlukaan. Tahap inflamasi ini dimasuknya bakteri ke dalam jaringan. Vasodilatasi, sistem mikrosirkulasi area yang terinfeksi dapat meningkatkan aliran darah. Yang pertama itu ada protein antivirus atau interferon. Yang kedua sel natural killer atau NK. Yang ketiga itu ada sistem komplement. Nah, yang kedua itu sistem imun spesifik atau adaptif, yang berbentuk karakteristiknya itu ada kemampuan merespon berbagai antigen, membedakan antigen asing dengan antigen diri, merespon antigen yang ditemukan sebelumnya dengan mulai respon memori. Yang pertama itu ada imunitas humoral, yang kedua itu ada imunitas seluler. Mekanisme sistem kekebalan tubuh. Sistem imunitas yang sehat adalah jika ada di dalam tubuh bisa kita dapat membedakan antara diri sendiri dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya, ketika ada benda asing yang memicu respon imun masuk ke dalam tubuh atau antigen dikenali, maka terjadilah proses pertahanan diri. Respon sistem imun yang pertama itu ada respon sistem imun terhadap virus. Infeksi virus secara langsung merangsang produksi interferon oleh sel-sel terinfeksi, seperti interferon berfungsi sebagai menghambat replikasi virus.
Sel NK ini melisiskan berbagai jenis sel terinfeksi virus. Yang kedua ada respon imun terhadap bakteri. Yang pertama itu ada bakteri ekstraseluler, yang kedua ada bakteri intraseluler, dan yang ketiga itu respon imun terhadap parasit. Gangguan transmisi sel. Gangguan transmisi sel yang pertama yaitu kanker. Kanker adalah pertumbuhan sel abnormal yang cenderung menyerang jaringan di sekitarnya dan menyebar ke organ tubuh lain yang letaknya jauh. Nah, ada 3 kategori kanker. Yang pertama yaitu karinoma. Karinoma ini adalah kanker jaringan epitel. Kemudian ada limfoma. Limfoma ini adalah kanker jaringan limfe yang mencakup kapiler limfe. Selanjutnya ada sarkoma. Sarkoma ini adalah kanker jaringan ikat. Selanjutnya reproduksi sel yang tidak terkontrol. Dalam penelitian in vitro, sel kanker secara agresif tumbuh di dalam sel lain dan menghasilkan lapisan sel yang tidak teratur, yang mengabaikan tidak hanya sinyal kimia, melainkan melanggar batasan sel di sekitarnya. Nah, inilah yang menyebabkan reproduksi sel tidak terkontrol. Selanjutnya, contoh kanker pada gangguan transmisi sel yaitu kanker paru. Kanker paru dapat diklasifikasikan sebagai karsinoma paru non-small cell atau NSCLC 85% dari semua kanker paru, dan karsinoma paru small cell atau SCLC 15% dari semua kanker paru. NSCLC selanjutnya dapat dibagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama yaitu adenoma karsinoma, termasuk karsinoma bronchoalveolar. Nah, selanjutnya yaitu karsinoma sel squamosa. Dan yang terakhir yaitu karsinoma large cell tak terdiferensiasi. Selanjutnya yaitu patofisiologi kanker paru-paru. Kanker paru dimulai oleh aktivitas onkogen dan inaktivitas gen supresor tumor. Onkogen merupakan gen yang membantu sel-sel tumbuh dan membelah, serta diyakini sebagai penyebab seseorang untuk terkena kanker. Proto-onkogen berubah menjadi onkogen jika terpapar karsinogen yang spesifik. Sedangkan inaktivasi gen supresor tumor disebabkan oleh rusaknya kromosom sehingga dapat menghilangkan keberagaman heterozigot. Dikemukakan bahwa kanker paru terjadi pada perokok yang tidak memiliki kemampuan metabolis untuk mendetoksifikasi karsinogen tersebut secara adekuat. Tipe kanker paru bergantung pada sel asal. Yang pertama yaitu adenokarsinoma. Yang kedua yaitu squamosa. Yang ketiga yaitu sel besar atau large cell. Dan yang terakhir yaitu karsinoma paru small cell atau SCLC. Sekian dari kelompok kami, apabila ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.